Puluhan warga Klaten mendatangi kantor penasihat hukum di Jalan Wahid Hasim, Depok, Sleman. Warga mendesak agar penasihat hukum berusaha keras membebaskan dua tetangga mereka yang kini terdakwa karena menangkap pencuri. Dua warga desa Glodokan, Rohmat Widodo dan Sabto Widiarnarko, didakwa melakukan penganiayaan terhadap tetangga mereka saat memergoki aksi pencurian yang dilakukan tetangganya. Setelah kasus berakhir damai, Rohmat dan Sabto diwajibkan membayar biaya pengobatan 18 juta rupiah. Namun kasus berbuntut panjang, keduanya diseret ke pengadilan. Dan ini bukan dibuat-buat, 18 juta. Aktivitas Gunung Merapi masih tinggi selama 24 jam terakhir, meski aktivitas lebih rendah dibanding hari sebelumnya. Namun BPPTKG Yogyakarta masih belum menurunkan status Gunung Merapi. Dari pos pengamatan Gunung Merapi mencatat kegempaan hembusan sebanyak 65 kali, kegempaan guguran 44 kali, multifase 265 kali, dan vulkanik dangkal 56 kali, serta 1 kali tektonik jauh. Warga diminta tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak terkait. Sementara itu, ratusan warga sisi barat lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Mereka hampir 2 bulan meninggalkan rumah dan masih menunggu perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, sejumlah bantuan terus berdatangan. Diharapkan melalui bantuan sosial ini mampu memenuhi gizi para pengungsi, terutama balita. Selain itu juga diberikan sosialisasi pentingnya menjaga protokol kesehatan COVID-19. Basarnas Jawa Tengah melakukan pantauan udara arus Natal dan Tahun Baru untuk memonitor situasi dan kepadatan arus lalu lintas. Pantauan udara dilakukan di wilayah tol Semarang Kalikangkung hingga Tegal. Arus tol dari Semarang hingga Tegal masih terlihat lengang. Selain memantau arus lalu lintas, Basarnas juga memantau di sejumlah titik kebencanaan, seperti di wilayah Wonosobo, Banjar, Pati, dan Pekalongan. Pihaknya akan terus memantau dan melakukan pengamanan arus mudik lalu lintas hingga 4 Januari 2021. Satlantas Polres Brebes memeriksa setiap kendaraan yang masuk wilayah Jawa Tengah di ruas tol Pejagan Pemalang. Setiap pengemudi dan penumpang diperiksa kelengkapan surat keterangan sehat bebas COVID-19. Jika tidak memiliki, wajib menjalani rapid test antigen di rest area kilometer 252 Bulakamba Brebes. Jika kedapatan adanya pengemudi atau penumpang yang diketahui reaktif setelah di rapid test antigen, petugas langsung merujuknya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Polres Pemalang bersama TNI dan Forkompimda melakukan pengecekan sejumlah pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di eksit tol Gandulan Pemalang dan pos pengamanan di sekitar alun-alun. Dan Polres juga menyiapkan 350 personil serta akan berpatroli secara bergilir. Pihaknya meminta warga tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan di saat malam Natal dan Tahun Baru. Polres Banjarnegara melakukan penyisiran 37 gereja dengan menggunakan alat metal detektor dan anjing pelacak. Seluruh sudut ruangan hingga halaman dilakukan penyisiran untuk mensterilkan gereja yang akan digunakan untuk ibadah Natal sebagai antisipasi adanya gangguan keamanan. Polres juga menyiapkan 400 personil ditambah pasukan dari TNI dan Satpol PP. Personel gabungan ini akan ditempatkan di masing-masing pos keamanan gereja yang tersebar di sejumlah wilayah. Umat Katolik di Gereja Maria Assumpta GMA Klaten sudah menggelar misa Natal pada 23 Desember malam kemarin.
Biasanya misa malam Natal digelar pada 24 Desember atau malam sebelum 25 Desember. Kebijakan gereja ini ditetapkan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi. Romo Paroki GMA Klaten Gregorius Kriswanto menjelaskan tidak ada pertimbangan khusus pelaksanaan misa malam Natal yang diajukan sehari lebih awal. Pertimbangannya hanya sebagai pelayanan pastoral di masa pandemi saja.